Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Jaklumas. Jumpa lagi dengan saya, Pepi Mohan, di acara bincang-bincang seputar isu dan agenda pembangunan di Kabupaten Tegal. Di mana lagi kalau bukan di podcast Humas Pemkab Tegal. Loken, Jaklumas, kita semua tahu bahwa Kabupaten Tegal tidak pernah kehabisan cerita kebanggaan, dan hari ini kita punya satu cerita yang benar-benar membuat data kita membusung. Bayangkan, di awal Mei 2026 lalu, tepatnya tanggal 1 hingga 3 Mei di lapangan Universitas Negeri Surabaya, UNESA, digelar sebuah ajang bergengsi tingkat nasional, Kejuaraan Nasional Atletik Jatim Open 2026. Event ini bukan sembarangan event. Ratusan atlet seluruh penjuru Indonesia turun gelanggang bersaing memperebutkan podium kebanggaan, dan di antara ratusan atlet itu ada 2 nama dari Kabupaten Tegal yang pulang membawa medali, bukan sekedar ikut serta tapi juara. Hari ini kita akan bertemu langsung dengan para pahlawan olahraga Kabupaten Tegal itu, 2 atlet muda yang telah membuktikan bahwa dari bumi Tegal lahir pejuang lapangan yang tak kalah dengan siapapun. Mari kita sambut untuk Mbak Khofifah Najib dan pelatihnya di siang hari ini. Selamat siang Mbak Khofifah. Siang Pak. Sehat? Alhamdulillah iya, sehat. agak keras. Iya. Belum makan ya? Iya, lapar. Nanti makan bareng. Cempelem tadi nyebutnya ya? Iya. Aman. Amat ya Mas Najib? Siang Pak. Yang, wah, keker nih ya. Siang hari ini gimana? Bahagiakah setelah meraih? Kenalkan dulu deh. Ya, Perkenalkan sebelumnya, nama saya Najib Kurnia Zulkarnain ya, dari cabang olahraga atletik, ya, spesialis lempar cakram. ya. Dan selamat siang juga nih buat Bapak Mas Pelatih aja ya. Siap. Ya, Mas Pelatih. Siap. Patuh siapa? Perkenalkan, nama saya Patuh Ardianto, Pak. Pelatih Ardianto. Pelatih atletik kebetulan di Pinbres Kabupaten Tegal juga. Iya. Baik di nomor lari dan di nomor lempar juga, Pak. Oke, ya. Oke, makasih, kembalikan dulu. Oke, sebelum ke pertanyaan yang agak serius, kita akan tanyakan dulu yang ringan-ringan dulu buat 2 atlet kita di siang hari ini. Apa yang Anda rasakan ketika pertama kali nama Anda dipanggil, nama Anda tercatat sebagai meraih atau juara di kejuaraan tersebut? Mbak Khofifah dulu, silakan Mbak Khofifah. Tentunya bangga terhadap diri sendiri. Saya sudah berjuang latihan, demi latihan saya lewati, alhamdulillahnya dapat hasil yang terbaik. Terbaik ya? Senang ya? Senang. Apa yang telah Anda lakukan dengan senang tersebut? Bersyukur sekali ya, sungkem sama Ibu? Bersyukur karena dapat personal best di 5 kilo. Personal best 5 kilo? Iya. 5 kilometer apa gimana? 5.000 meter. 5 kilo pertama ya? Iya, 5 Wah, kilo. luar biasa. Kecil-kecil cabai rawit bro. Jam belenting kesana kemari ya. Oke, Mas Najib, silakan. Siap. Ya. Gimana perasaan Anda? Untuk kemarin? perasaan saya pasti kemarin senang banget, bangga. Ya. Alhamdulillah kemarin juga saya pecah rekor pribadi juga ketika di Jatim Open, sekaligus bisa mendapatkan emas. Alhamdulillah. Cakram. Lempar cakram. Lempar cakram ya. Iya, Pak. Sudah berapa kali sih pernah menjuarai lomba tersebut, mungkin dari tingkat kabupaten atau yang lain? Kalau di lempar cakram sebenarnya saya udah lumayan lama, sekitar mungkin 8 tahun. 8 Ada tahun. mungkin 8 tahun Pak. Dari SD apa SMP? Dari SMP, SMP. saya ikut lempar cakram pertama kali dari SMP. Pertama kali ikut lomba di Popda dulu, sekolah di kota. Iya. Alhamdulillah langsung dapat emas di lempar cakram dan tolak peluru. Terus sampai sekarang yang terbaru kemarin Jatim Open juga dapat emas. Wah, luar biasa. Sampai luar biasa mengharumkan Tegal apik, Bro. Oke, Nabila dulu ya. Kelihatan kecil. Gimana sih cara melatih diri untuk bisa, apalagi dapat medali di event tersebut 5.000 meter. Latihannya gimana cara melatihnya? Cara pola makan mungkin dan juga barangkali. Pola makan juga diatur karena dari dulu kebetulan saya
renang, terus Iya. sempat tenis lapangan juga. Jadi Iya. mungkin udah dari dulu udah diatur pola makannya sama orang tua. Orang tua juga udah mengerti kebutuhan aku Oh gimana. iya, Dan latihan setiap hari ya tentunya. tiap hari. Iya, Apa? tapi diselingi dengan penguatan gitu. Jadi nggak terus-terusan untuk berlari gitu. Oh, ada skalanya harus ya mungkin Iya. yang ringan. Orang tua apa sih proposi kau ngerti cara ngatur pola makan dan sebagainya? Apa orang tua dulu atlet juga apa gimana? Guru olahraga. Olahraga ya? Iya, dulunya. Berarti ngerti ya? Iya, tahu. Dan Iya. mungkin dari kecil udah berkecimpung di dunia olahraga gitu. Iya. Jadi udah mengerti. Iya. Kalau saya dulu latihan dulu mencuri mangga tetangga, lari ya itu kan termasuk cepat latihan ya, juga. Pak? Iya, lari cepat kan itu. Oke Mbak Viva, udah berapa kali selain juara di event kemarin? Ya, Karsidenan, Karsidanan. iya final Karsidenan di Semarang itu Semarang. juara 5.000 meter juga. 5.000 meter juga. Iya, sama pas waktu kemarin BK Porprov 10.000 dapat juara 2. Ya. Kalau sekarang masih kuliah sekolah apa sekolah? Sudah lulus SMA baru kemarin. Baru kemarin, Iya. sekarang mau kuliah. Iya. Belum kuliah berarti Iya, baru daftar keterima kemarin di di Universitas Negeri Jakarta. wah luar biasa ya. Mungkin ada apa ya berpengaruh mungkin dari sertifikat itu berpengaruh nggak ya dengan bisa masuk ke universitas negeri tersebut? Iya, alhamdulillahnya. Saya juga sempat gagal kan di SNBP jalur rapot, Ya, terus ke UTBK jalur tes. tes. Iya. Maksudnya sertifikat juara bisa Iya, tetap ada poinnya itu, ya, iya. ada poinnya. Karena buat portofolio juga kalau Oke, olahraga. Ya, ada untungnya, ada manfaatnya juga. Iya, Anda sebagai alhamdulillahnya. juara, Anda sudah berlatih tiap hari, lari dan sebagainya. Kayak kasih untuk Mas Najib, beda banget dengan Mbak Khofifah. Aku tinggi kok. Iya, ini langsing, ini kok besar. Emang kalau tolak cakram itu harus Iya. besar, kedua gimana? Sebenarnya sih nggak harus ya Pak. Nggak harus. Yang penting bisa lempar jauh itu yang menang. Cuma kebanyakan pelempar itu juga badannya juga besar-besar. Harus besar ya. Biasanya besar kalau Iya, cakram, biasanya peluru itu dan besar, sebagainya. iya, Pak. Iya kan? Iya. Latihan gimana latihannya? Latihan, Apa nyampul belum menurut tanggung latihan? Wah, habis latihan ya. saya latihan teknik lempar ada, latihan beban. Untuk latihan beban biasa di fitness, Iya. bisa latihan di fitness. Latihan power Ya. dan lain-lain banyak Pak. Tetap Iya, ya. tetap Ya. tetap komplit Oke. Pak. Oke. Saya akan ke pelatihnya nih ya. Siap. Ya. Ya, Pak. Mas Patung nggih. Oke, Ya, siap. Mas Patung. Anak didik Anda langsung ya, ini anak didik ya. Iya. Ya. Sampai menjuarai, sampai punya nama lah untuk mewakili Kabupaten Tegal. Gimana sih pola latihannya? Ya, terima kasih Pak. Kalau untuk pola latihan memang ya setiap atlet punya kebutuhan masing-masing ya Pak. Kita membuat sebuah program latihan di situ memang tidak semena-mena orang lari cuma lari tok kayak Iya. contoh mungkin orang lari itu wis biasa nyolongi mangga itu bisa lari kenceng gitu ya. Itu mungkin itu latihan mungkin ya. Ya jadi memang apalagi fenomenanya orang lari itu sekarang lagi booming ya Pak. Ya. Banyak yang namanya pelari Sekarang, culture sekarang. Ya, Pelari ya. culture orang mungkin kalau yang nggak tahu ya asal lari aja ya. Padahal kalau kita yang memahami ya apalagi di atletik dari kita sudah mengambil satu lisensi kepelatihan pasti tahu bagaimana program latihan itu terbentuk dari mulai periodisasi umum khusus sampai kompetisi sampai dengan kompetisi itu ada ya jadi setiap fase di program latihan itu juga kebutuhannya masing-masing kayak contoh Mas Najib Ya. Najib kebetulan ikut saya dari SMP ya Jib Ya. dari SMP saya ketemu Najib sampai berjalan SMA sampai dengan kuliah sekarang. Saya tahu dari mulai cara karakternya dia, di mana saat dia lagi down, di mana yang harus ditingkatkan. Nah itu menjadi satu komponen dalam program latihannya. Kayak Khofif pun sama. Khofif kebutuhannya di event contoh di Jatim Open kemarin kita membutuhkan speed di sepersekian kilometernya atau kebutuhannya di situ ya makanya kita tingkatkanlah latihannya. Jadi memang ada porsi latihannya, ada programnya Pak. Programnya yang nantinya goalnya di event yang akan kita tuju. Seperti itu Pak. Jadi nggak harus
seorang pelari harus lari, terus latihannya Iya. ada macam-macam Betul, lah. betul, Mungkin betul. dia harus push up dan Betul, sebagainya, betul, ya, Pak. lengkap Karena ya, memang kebutuhannya satu komponennya ada strength trainingnya, Ya. ternyata ada agility-nya harus dibutuhkan juga, endurance-nya juga, speed-nya juga. Akhirnya orang lari nggak cuma ya wis asal lari, apalagi kan sekarang referensi banyak ya Pak. Maksudnya contoh saya buka YouTube aja nih, buka YouTube program latihan untuk pelari 5.000 meter, semua muncul kan Pak. Muncul, ya. Nah tapi kan pengaplikasiannya kan mesti Ya. berbeda. Tergantung dari atletnya Nah, disesuaikan dan ya. termasuk peran pelatih di situ juga sebagai korektornya ya, Betul, Pak. ya. Orang lari ngasal lari tuh banyak yang tadi mungkin ya pelari-pelari cancer itu. Tapi setidaknya kalau ada pelatihnya kita koreksi. Hovif mungkin lengannya sedikit kurang dinaikkan. Itu kan mempengaruhi, Pak. Jelas mempengaruhi kalau Cara kita. lari Betul. pengaruh ini. Ya Maksudnya ini. Iya. Pengaruh ya kecepatannya. mungkin bisa dijawab Pak Hovif bagaimana ayunan tangan itu mempengaruhi Terus nggak kalau gimana? lari? Gimana? Apa ya joget-joget gitu? Goyang-goyang aja ya. Gimana coba? Pengaruhnya gimana kalau ayunan tangan? Pengaruhnya kalau misal ayunannya beda pasti badan tuh jadi miring dan itu termasuk apa ya kekurangan lah saat berlari. Jadi Oh iya, pengaruh itu ya. mempengaruhi kecepatan kita gitu. Yang benar kayak gimana ayunan tangannya? Ayunan tangan antara kanan kiri harus imbang. Imbang gitu ya. Iya, Nggak jadi boleh nggak- ketinggian, nggak boleh ketinggian atau kemudian nggak boleh ya. Iya. Oh, iya. Dari dua atlet yang ada di depan kita ini, porsi untuk asupan gizi dan beda mungkin ya. Iya jelas beda ya Antara Pak. atlet lari Lari. dengan lempar cakram beda Iya, ya. beda, Oh Pak. bedanya gimana? Apa proteinnya dibanyakin biar Iya, ya salah satunya juga kebutuhan atlet untuk konsumsi juga benar ya Pak berbeda. Apalagi kayak pelari-pelari dia kan banyak aerobiknya ya setiap harinya menghabiskan banyak itu juga kalorinya juga sebenarnya lebih banyak pelempar juga banyak ya Jim lebih diaduknya juga banyak juga tinggal kita kadang juga ada sesi momen saya dengan Hovif kita kayak ngobrol gitu Pak. Iya, ngobrol dengan Hovif Iya. kira-kira dalam setiap harinya kamu konsumsi ini seperti apa sama Najib pun sama. Nah bahasan diskusi itu juga salah satu hal yang penting ya menurut saya karena sering jak ngomong bareng? ya itu hal yang lumayan penting ya Jim ya. Yang harus ya, Setelah latihan, setelah latihan atau sebelum latihan, bahkan ada momen di luar latihan pun mungkin saya komunikasi intens ya salah satunya masalah pola makan. Kadang malam juga mengingatkan Pak, Ya. mengingatkan yo wis wayahe aja dolan HP Aja bae. kepengen. Aja kepengen. Pupuk. Ya mungkin harus aktif seperti itu juga Pak. Itu salah satu komponennya juga ya. Ya. Oke, Mas Patu. Anda melatih bertahun-tahun ya. Ini kan remaja ibaratnya ya. Oke. Anak nom lah. Betul. Mungkin tahu jatuh cinta. Betul. Dan apapun barangkali itu kan cuma pengaruh juga Betul. dengan yang namanya Performance, Pak. performanya, Iya, iya. betul. Kalau mereka sedang down, ya mungkin lagi kangen, kayak akhirnya sungai latihan apa yang dilakukan seorang pelatih? Oke, Ya. yang saya sampaikan tadi Pak, kebetulan pemahaman atau memahami salah satu karakter Ya. atlet itu juga salah satu yang penting. Secara psikologis di ilmu kepelatihan pun ada. Secara psikologis kita harus memahami emosionalnya ya. Ya, bagaimana salah satunya adalah bentuk diskusi. Kita memberikan sebuah diskusi terbuka adalah hal yang menurut saya sangat positif. Jadi atlet itu pengennya apa, kemauannya apa, situasinya seperti apa. Saya lagi emosi, saya lagi jengkel, apalagi mungkin mengondisikan atlet putri Pak. Iya, Itu jauh lebih berat menurut Iya. saya. Karena dalam siklusnya ada. bulanannya kan Iya. pasti ada nih. Ada yang emosional. Nah, tiba-tiba Dugal datang lah. ke lapangan Lo sudah dugal, niat dugal, ya, Pak Pepa, sudah ya. niat ke lapangan, bad moodnya Ya. muncul, itu juga salah satu jadi problem. Tapi kalau saya sih menyiasatinya, salah satunya adalah bentuk diskusi terbuka. Saya sering diskusi dengan mereka. Saya lagi situasinya lagi seperti ini. Hari ini saya mau memberikan program ini nih. Kadang mungkin aku lagi orang enak nih, Mak. Kalau yang cewek ya mungkin. Nah, kalau yang cowok mungkin saya lebih bisa strength nih. Mas, mungkin saya toleransinya mungkin kalau kondisinya mungkin lagi cedera atau apa. Tapi kalau di kondisi emosi, kalau yang cowok saya masih berani Agak mending lah ya. hajar aja Iya, ya. iya. Tapi kalau yang cewek mungkin agak lebih ke Iya, slowly iya, ya, Pak, iya. lebih Lebih sabar lah mengondisikan. ya. Nggih, Iya. betul, seperti Oke, itu. Mas Patu, biasanya kalau latihan di mana sih? Di sini apa di tempat Di lain, sini Mas? sih Pak alhamdulillah Di sini ya. iya, kita alhamdulillah banget sudah dapat fasilitas Oh.
yang luar biasa Kabupaten dari ini ya. nggih, dari pemerintah Kabupaten Tegal. Lintasannya sudah bagus, alat-alatnya juga sudah memadai, Iya. pastinya juga saling support. Ini makanya juga menurut saya salah satu bentuk Apresiasi golnya, ya, ya. keberhasilannya Ah, atlet iya, ya dari itu juga, Pak. Dari fasilitas ya. Betul, Iya, Pak. iya, 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 iya. seperti itu. Ah, kalau latihan setiap hari apa? Setiap hari Setiap dari hari? Senin sampai Jumat ya. Kita Luar paling biasa. jedanya Sabtu, Sabtu istirahat, minggunya pagi. kita long run lagi kayak gitu. Luar biasa. Oke. Nggih. Kembali ke Mas Najib. Mas Najib, Anda latihan saben hari, mungkin ada keluhan, kuat ngomong benar kalau pelatih ya. Ya, ngomong apa keluhan Anda dengan sang pelatih? Mungkin apa ya yang bikin kamu punya pikiran? Silakan coba aja. Kalau keluhan sih sebenarnya nggak ada Pak, program udah nyaman saya Ya. dengan program yang diberikan. Cuma mungkin kadang motivasi juga tetap kadang ada, kadang hilang juga itu mungkin Iya, iya. Mungkin kendala cuma dari itu, dari motivasi kita latihan. Kan setiap hari juga lama-lama bosen, jenuh. Iya, betul. Jadi itu sih, Pak. Kalau Mas Najib, ini hari ini jadi atlet ya. Sebenarnya cita-citanya untuk ke depan. Yang namanya orang pasti ada masa ingin berkeluarga, masa ingin tua dan sebagainya. Apa yang Anda ingin raih dengan dasar seorang atlet itu? Apa menjadi pelatih sampai puncak atau sampai meraih ke nasional dan sebagainya? Kebetulan saya juga baru lulus dari UNS, Pak. Saya lulusan UNS jurusan kepelatihan olahraga. Ya langsung pelatih. Ya mungkin arahnya bisa ke situ Langsung juga pelatih, bisa, atau iya. ngajar di sekolah juga mungkin bisa. Iya, iya. Itu pas dibarengi dengan ada kuliah mata pendidikan ada ya. Jadi Iya, ada jadi kesempatan jadi guru pastinya ada. Iya, Pak. Iya, oke. Berarti otomatis jelas ya. Iya. Jelas saya karena sudah lulus dari UNS lagi apalagi. Dulu waktu daftar UNS juga ada kemudahan ya dari sertifikat. Ketika saya masuk UNS itu jalur mandiri prestasi, alhamdulillah ketolong dengan prestasi yang saya miliki. Ya kan. Terus sampai ketika saya lulus juga skripsinya juga dapat keringanan untuk bebas skripsi karena ada piagam yang Skripsi ya. iya Pak, ada kejuaraan yang bisa untuk diajukan untuk bebas skripsi itu ada Pak. Iya, iya. Berarti waktu lulus kemarin nggak bikin skripsi ya? Apa gimana? Apa ditunda? Apa nggak memang nggak Cuma bikin laporan mirip skripsi, cuma nggak ada penelitian Pak. tentang kegiatan Tentang gitu ya? kegiatan saya ketika persiapan lomba itu, Hmm. dimasukkan programnya, hasilnya, Nah, terus ya kurang lebih sampai bab 4. Jadi Iya. biasanya itu sampai bab 5, ini saya cuma sampai bab 4. asik sekali Mas. Kalau kita kuliah dulu, yang paling jadi setelah adalah ketika akan skripsi. Ya ada penelitian, bikin judul aja bolak-balik. Ini salah ya. Coret-coret ya, Pulang, Pak, ya. Coret-coret dosennya, pulang lagi, sudah banyak dan sebagainya. Kalau ini yang sudah punya prestasi, nggak bikin skripsi yang kalau pada umumnya ya. Ya cek Mas, makanya buat Anda, anak muda yang masih sekolah, yang masih kuliah, ya supaya barangkali bisa meniru dengan teman kita, dua teman ini ada kemudahan dalam meraih jenjang pendidikan dengan sertifikat prestasi yang pernah diraihnya. Oke, Mbak Khofifah kenalin mana? Aku Mbak Najib, ya kayak Mbak. Oke, Mbak Khofifah gimana cita-citanya ke depan? Mau diapain? Apa penari terus panjang masa kan enggak ya maksudnya? Iya pengennya jadi Ibu atlet rumah tangga ya? nasional. Enggak. Bukan ibu rumah tangga, iya. Jadi atlet nasional ya, bergabung di timnas. Iya. Dan aku masih ingin membanggakan Indonesia di kancah dunia. Wah, luar biasa ya. Gimana? Untuk meraih membanggakan Indonesia di kancah internasional, apa yang harus Anda lakukan hari ini dan kedepannya? Tentunya terus berlatih ya dan membuktikan bahwa aku bisa ada di posisi tersebut. Oke. Ini barangkali untuk statement closingnya buat pelatih, apa yang mungkin perlu dibenahi, yang perlu diperbaiki, mungkin fasilitas atau apapun dari seorang pelatih, apa yang perlu dibenahi untuk Kabupaten Tegal ini biar ada banyak mahasiswa kita, warga kita yang
bisa meraih seperti teman kita siang hari ini? Silakan. Oke. Kalau dari saya, menurut saya sekarang trennya lagi bagus ya Pak, lagi baik. Ya. Makanya ini juga jadi challenge buat saya bagaimana setelah ini saya bisa menghasilkan lagi the next Najib dan the next Hovifah nih. Ya. Ya. Kalau saya sampaikan ke atlet-atlet saya, yang pertama kalau saya sering ngomong di sini ini tempatnya kita berproses bareng. Ya. Jangan merasa menjadi yang udah paling baik dan terbaik. Yes. Semuanya akan bisa terlampaui jika kita sudah berpuas diri ya. Ya. Makanya terus berproses dan mau berproses dan mau lebih keras lagi. Kalau mungkin bahasa fasilitas dan lain-lain, menurut saya ini udah cukup lah Pak. Baik ya. Iya, makanya saya nggak bakal banyak menuntut untuk fasilitas karena udah difasilitasi, tinggal pembuktian. Tinggal kitanya. Iya betul, ya. pembuktian dan kita mau lebih bekerja keras lagi. Seperti itu Pak dari saya. Oke. Untuk bisa menciptakan generasi muda Kabupaten Tegal seperti Mbak Hovifah, Mas Fahmi, gimana cara pengrekrutannya mereka? Caranya gimana untuk Ya kalau mungkin menurut saya dibantu untuk memfasilitasi event-eventnya ya Pak. Karena ada banyak event atau kita mudah event itu juga secara penjaringannya juga akan lebih mudah juga ya. Walaupun memang mungkin kita menemukan bakat-bakat yang ada, itu juga salah satunya event. Kayak contoh kemarin ya Pak, ada event Kejur Cup, akhirnya kan kita menemukan beberapa junior-juniornya yang mungkin nanti ya jadi bahan saya untuk dikembangkan juga seperti itu. Oke. Semoga sukses ke depannya. Siap. Lebih banyak Terima kasih. menciptakan atlet yang Siap. berbakat dan berprestasi. Siap. Oke, makasih. Ya, Cak Mas, tadi adalah bincang-bincang sama sang pelatih dari mereka berdua. Sekarang kita akan sudah datang dan sudah hadir di depan kita sekretaris Pasi. Bapak Fahmi, Mas Fahmi aja lah ya. Mas Fahmi ini ya, yang mungkin akan memberikan semacam keterangan mengapa dan sampai ini juara dan sebagainya. Mungkin kita akan menanyakan pada Mas Fahmi. Silakan Mas Fahmi, gimana sih ketika kita punya bibit-bibit unggul di Kabupaten Tegal, apa yang harus dilakukan oleh Pasi tentunya silakan. Iya, terima kasih. Sebelumnya Pasi merencanakan sebenarnya ada kejuaraan. Jadi bermula dari kejuaraan. Kalau untuk pembinaan itu bermula dari kejuaraan nanti Pasi itu memilih sebetulnya terbaik. Karena atletik sendiri adalah olahraga terukur. Jadi kita dari hasil itu kita melihat gitu, mengevaluasi ini kalau semuanya mau dibawa ke tingkat provinsi atau ke tingkat nasional, kita mampu enggak sih seperti itu. Karena olahraga terukur, jadi karena saya juga sering tugas di tingkat provinsi ataupun nasional, jadi tahu antara semuanya ini atlet masuk nih, ini asik enggak nih. Contohnya Mas Najib nih. Mas Najib dulu waktu SMP sama SMA di kota. Karena rumahnya kabupaten, akhirnya tak tanding. Kalau kamu mau ikut masih jadi atlet, ya ikut kabupaten, jangan ikut kota seperti itu. Akhirnya masuk ini Mas Najib. Pokoknya saya bangun itu dari 2022 ya, 2021 kepengurusan dipegang saya pas COVID itu akhirnya muncul Mas Najib seperti itu. Dari Mas Najib itu akhirnya Salsa juga. Salsa itu sebelum COVID juga emang tak bina saya sendiri. Kalau Mas Najib emang basicnya dari Mas Patuh. Kalau Mbak Hovifah itu basicnya dari renang, dari soft tennis, terus dia ikut lari ternyata punya bakat, dan sebetulnya ini bakat terpendam sebetulnya. Bakat tersengaja berarti terpendam. Makanya ini akhir bulan ini dia akan ikut kejurnas di Jakarta. Lari juga? Lari, 5.000 sama 1.500 Jakarta. di Jakarta. Juga ya, nasional, ke
under 20. Under di bawah Under 20. ya. Sama sebelumnya Kabupaten Tegal memberangkatkan yang under 16 juga untuk persiapan nanti yang buat Popda provinsi di bulan September gitu. Nah, di Khofifah juga ini berdua ini sebetulnya punya kans nanti di Porprov gitu. Makanya kalau Khofifah kita udah punya fasilitas nih Tempat lah lintasan, ya, iya. wah lah Cuma ya. menurut saya dari Pasi sebenarnya minta bantuan ke Pemda gitu. Kalau olahraga Ngomong. bisa maju, Ngomong sing banter orang Kabupaten. suruh ngomong yang mantap. Untuk olahraga bisa maju sebetulnya satu fasilitas sudah. Ya, Tinggal satu fasilitas. Apaan? Alat fitness. alat bisnis belum ada. Alat fitness yang standar tapi punya Pemda Oh, gitu. Punya sangat- KONI atau punya dinas, itu di daerah-daerah itu sudah punya itu. Kabupaten Tegal belum punya. Adanya Gitu. sewa ya. Adanya sewa. Maksudnya kalau semuanya itu dinas atau KONI nanti punya, itu kan bisa disewakan, tapi ada khusus kalau semuanya atlet itu gratis, Gratis gitu. ya. Oke, Mas Fahmi nih ya. Oke. Ya. Tentunya menciptakan orang biasa atau menciptakan atlet biasa untuk sampai juara. Tentu kan butuh yang namanya biaya, anggaran dan sebagainya lah. Orang mungkin kan orang berak sendiri tanpa ada fasilitas yang lainnya. Kira-kira apa yang sudah dilakukan Pasi untuk atlet kita di hari ini? Apa yang sudah dilakukan coba? Jadi di awal saya bangun atletik di Kabupaten Tegal itu, saya bilang sama Mas Najib sama Mbak Salsa, tidak ada uang gitu. Tapi yang penting ada uang dari KONI ke Pasi itu untuk berangkat, yang penting untuk berangkat. Berangkat tok. Untuk berangkat sama untuk makan, untuk transport sama makan sama nginep. Uang saku kadang ada, kadang enggak gitu. Saya pernah bawa Salsa itu pakai uang pribadi itu. Kejuaraan yang tidak bawa nama Kabupaten Tegal malah gitu. Itu sampai pakai uang pribadi. Nah, kemarin ke Surabaya ini, dari hasil ini ke Surabaya juga Iya, saya mau bilang pribadi. sama KONI Iya. gitu. Ada uang enggak? Ada, tapi uangnya belum ada. Ya udah saya pinjam dulu gitu. Aja ngob seru-seru utang ya. Maksudnya Ah, hal utang, ya, hal yang cair. seperti itu ya untuk mendukung, Iya, maksudnya untuk ini loh, maksudnya Kabupaten Tegal ada nih. Iya. Maksudnya kalau dari dulu-dulu itu kalau kita minta sama pejabat mana prestasinya gitu. Biasanya, Biasanya seperti iya. itu. Makanya saya berkorban dulu. Iya, berarti Ini loh prestasi dulu, prestasinya ya. gitu. Ini saya udah buktikan. Makanya ayo mana yang buat Iya, saya iya, gitu. iya. Saya bukan berarti nanti mana saya minta enggak. Iya. Yang penting buat atlet ya. Iya, Buat betul. atlet berprestasi. Iya. Sebenarnya bantuannya apa sih? Kalau mau berangkat itu ada gitu Ada. loh. Nah, karena atlet kan setiap hari latihan nih. Ya, ya. Pagi kalau semuanya Khofifah yang lari sebetulnya pagi sore latihan. Iya. Full itu. Jadi kerjanya apa? Kerjanya latihan Latihan. gitu. Emang Khofifah itu nanti punya target ya, cita-citanya tadi punya Yo. atlet Go nasional ya. internasional. Dan saya pun berangan-angan kelihatannya bisa seperti itu. Kelihatan bisa, ya. Makanya nanti ini saya udah bilang sama Pak Patuh, Ya. buktikan nanti ke Jurnas, kamu bisa juara satu, nanti ada Asian School, berarti ini nanti kalau semuanya ke Jurnas bisa, dia Ya. mahasiswa, Nanti bagus, ke Asia, ya. nanti ada Asian University bulan Desember di Malaysia, Tahun ini. tahun ini. Salsa juga lagi persiapan itu juga. Ya, ya. Ya. Gitu. Kalau Intinya Iqbal, seperti itu. nanti jatuh cinta nanti ya, nanti ganggu latihannya ya. Oke, harapan ini buat atlet Najib ya, khususnya harapan Mas Najib atau Khofifah kepada Kabupaten Tegal ya, khususnya buat atlet kayak Najib dan Khofifah. Harapan apa kira-kira buat pemerintah? Harapannya yang pasti bisa lebih diperhatikan lagi, terus kita dapat support lebih. Support lebih ya. Iya, pasti itu yang saya harapkan. Oke, Bang Khofifah gimana? Harapan untuk seorang Khofifah yang katanya go internasional dengan larinya itu, apa yang diharapkan? Harapannya ya sama sih seperti Mas Najib itu. Ya. Dan untuk support-support kejuaraan-kejuaraan yang mungkin ada di luar daerah itu tentunya Ya. yang saya butuhkan. Oke. Mas Fahmi sebagai sekretaris Pasti. Pasi Kabupaten Tegal telah mendengar dari mereka yang pernah membawa harum Kabupaten Tegal. Tentu ingin ada closing statement langsung ya, harapannya untuk
mereka dan harapannya untuk atlet semua yang ada di Kabupaten Tegal. Silakan Mas Fahmi, pada pemerintah tentu harapannya. Ya, ya. Ya, kedepannya nanti kita lihat hasil dari Porprov nanti bulan Oktober nanti. Setelah itu tahun depan semoga ada olahraga, maksudnya cabur unggulan mana yang bisa berprestasi di tingkat provinsi sampai nasional seperti itu, dan itu perlu diperhatikan apa kebutuhannya sih seperti itu. Maksudnya kan kita dari Pemkab juga sebenarnya anggaran semua dari hibah kan, dari hibah provinsi. Maksudnya selama ini hibah seperti itu terus dan tidak pernah naik-naik. Tapi ya kenapa kita juga tidak bisa prestasi, ya karena ya cuma hanya segitu gitu. Butuhnya ya yaitu pengabdian gitu dan pengorbanan sebetulnya. Makanya kita sebenarnya sudah ngabdi, sudah mengorban lah sebetulnya. Ayo ini loh permintaan kami seperti itu. Tapi ini belum ya, nanti hasilnya kita mau buktikan di Porprov sebetulnya. Iya, di Porprov. Kita targetnya sebenarnya satu emas. Semoga aja nanti terrealisasi 3 emas gitu. Ya, semoga lah. Saya doanya itu 3 emas, 2 perak, 1 perunggu itu. Semoga terkabul doanya Mas Fahmi untuk buktikan, untuk membuktikan karya saya, prestasi saya. Gantian men Iya, seperti itulah. Intinya seperti itu. Jadi dari ini ada perhatian dari pemerintah ini loh. Ini buat berjuang buat pemerintah Kabupaten Tegal. Ada perhatian khusus. Hanya itu sih, nanti kalau semuanya itu kan kedepannya dengan fasilitas yang ada kita juga bikin kader-kader di bawahnya FIFA sama. Terima kasih Mas Fahmi atas keterangannya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa sampai kepada yang punya wewenang ya tentang atlet Kabupaten Tegal. Oke, jadi Mas, semoga apa yang telah kita bincangkan di siang hari ini dapat menambah wawasan, memberikan motivasi untuk Jakwir Humas, serta mendekatkan masyarakat dengan berbagai program kebijakan dan layanan pemerintah Kabupaten Tegal melalui podcast Humas Kabupaten Tegal, berkomitmen menghadirkan informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat sebagai bagian dari inovasi komunikasi publik Kabupaten Tegal. Sekian, saya PP Mohan mengucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loken